Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur kita kembali kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah solat zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada 2 pekan yang lalu. Kita membahas tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Bapak punya hak dengan saya juga punya hak dengan bapak. Maka ketika sesuatu hak kita berikan kepada orang lain, insya Allah orang lain pun akan memberikan hak atas diri kita. Makanya di dalam kehidupan ini kewajiban harus kita penuhi, karena orang memiliki hak atas diri kita. Dalam rumah tangga ada hak seorang istri, ada hak seorang suami. Hak suami adalah di mana istri harus menjaga kehormatannya untuk suaminya. Sedangkan hak istri kepada suami adalah di mana istri memiliki hak kehidupan yang baik atas suaminya, nafkah atas suaminya. Maka kalau ini terjalani dengan baik, kalau ini terjalan dengan baik, insya Allah baik dalam rumah tangga. Makanya Nabi mengatakan tadi, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6 perkara. Apa dia? Kemarin kita sudah bahas yang pertama, bahwa hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah idza laqituhu fasallim. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu, ucapkanlah salam. Maka salam kita kepada saudara kita adalah sunnah muakkadah. Ini hukum dari mengucapkan salam ketika bertemu. Siapa yang mengatakan demikian? Allah di dalam surah Al-An'am ayat 54, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqulu salamun alaikum. Ketika orang yang beriman itu, kata Allah, beriman kepadaku, beriman kepada Al-Quran, ayat-ayatku, kata Allah, maka ketika mereka bertemu dengan saudaranya, dia senantiasa menebarkan kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah mengucapkan salam, di mana salam itu maknanya adalah keselamatan.
assalamu alaikum, selamat atas kamu. Maka orang yang selalu bertemu dengan saudaranya, dia ucapkan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita. Maka saudara kita memiliki hak kepada diri kita. Ketika bertemu, kita doakan dia agar dia mendapatkan kebaikan. Namun bagi orang yang ketika dia diberikan ucapan salam, dia wajib menjawab salam. Ini dasar ayatnya tadi. Makanya kata Imam Ibnu Mas'ud, ucapan salam itu sunnah muakkadah, sedangkan orang yang menjawab salam hukumnya adalah wajib. Maka orang yang ketika mendengar orang lain mengucapkan salam, dia membalasnya dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka hari ini mari kita tebarkan kebaikan setiap kali bertemu, karena itu adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka kata Rasulullah, engkau penuhi undangannya. Jadi hak orang ketika mengundang kita, kita harus hadir ketika undangan itu sampai pada diri kita. Kata Imam 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, hukum untuk orang yang hadir ketika ada undangan adalah wajib. Jadi kalau ada undangan sampai di tangan kita, apakah dia langsung dalam bentuk undangan atau melalui WA atau melalui telepon, maka kata Imam 4 mazhab, wajib hukumnya memenuhi undangan itu. Dengan ketentuan ada 3 syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya, orang yang mengundang itu beragama Islam. Jadi kalau orang Islam yang mengundang kita, wajib kita datang. Namun mubah hukumnya, boleh hukumnya, kalau yang mengundang itu non muslim, tak wajib kita datang, tapi boleh kita datang. Ini kata Rasulullah dalam hadisnya. Hadis ini datang juga dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Belumlah engkau dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum dia mampu untuk melayani tamunya dengan baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasillu rahimah. Maknanya apa? Orang ketika datang untuk memenuhi undangan itu adalah menjalin hubungan silaturahim. Karena di dalam Islam menjalin hubungan silaturahim itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan, aku ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka namaku ada ketika disebutkan kalimat rahim, itu adalah nama Allah. Rasa penyayang Allah ada pada diri ketika kita bersilaturahim. Di bersilaturahim itu dianjurkan. Bahkan Allah tak suka kepada orang yang hari ini memutuskan hubungan silaturahim. Berkelahi kakak beradik lalu kita ungkapkan, pokoknya ya tak akan ada lagi aku mengucapkan kata-kata abang kepadamu. Putus hubungan saudara kita. Ini tak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi hati-hati juga kita Pak. Berkelahi kita kakak beradik, atau sebaliknya berkelahi kita dengan saudara kita, tak selamanya aku mau menegur engkau. Tidak boleh dalam ajaran Islam. Makanya silaturahim itu harus segera kita jalin dengan baik, karena Rasulullah mengatakan tadi, sungguh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia selalu menjalin hubungan silaturahim. Salah satunya adalah memenuhi undangan, bentuk cara kita untuk bersilaturahim. Dia kadang-kadang karena kesibukan kita dalam bekerja,
sulit kita untuk bertemu dengan orang. Tapi ketika diundang dalam suatu walimah, dalam suatu acara, lalu kita menyempatkan diri kita hadir, orang ramai, kita bisa bersilaturahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, syarat kita wajib memenuhi undangan itu adalah di mana tidak ada unsur keharaman di dalam pelaksanaan acara tersebut. Jadi kalau ada orang mengundang kita, pastikan betul di dalamnya tidak ada keharaman. Apa saja keharaman itu? Yang pertama, hidangannya tidak ada yang mengandung yang haram, minuman keras, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau kita hadir pada saat di mana ada makanan yang mengandung hal yang haram, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ada acara, di dalam acara itu ada kemaksiatan, orang bertelanjang di dalamnya, orang menari dengan pakaian yang tidak senonoh, ini diharamkan dalam Islam. Maka kata imam 4 mazhab, tak wajib engkau memenuhi undangan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau engkau diundang oleh orang, tidak ada unsur kesombongan atas acara tersebut. Tidak hanya orang kaya saja yang diundang di dalamnya. Ini hati-hati juga kita membuat acara. Kadang-kadang kita mengundang orang dalam walimah, yang diundang tu orang kaya saja. Bahkan dipisahkan pula, ini tempat makanan orang yang berkelas, ini yang tak berkelas. Ini tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yuda'i ilaihil aghniya. Sebuah majelis, sebuah hidangan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka hanya mengundang orang-orang yang kaya saja, sedangkan orang yang miskin tidak diundang di acara yang seperti ini. Ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada majelis seperti ini kita diundang, maka itu tidak kewajiban bagi kita untuk menghadirinya, karena majelis itu sungguh tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Lalu apa saja undangan-undangan yang harus kita penuhi itu? Yang pertama, undangan acara akad nikah. Jadi mengundang orang, ketika orang mengundang kita ketika akad nikah, maka hukumnya kita wajib hadir. Kenapa demikian? Karena hukum akad nikah itu sunnah. Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, an-nikahu min sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Famar ra'iba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak mau menikah bukan termasuk kepada umatku. Jadi menikah ini anjuran Nabi. Nikah itu adalah sunnah Nabi. Maka ketika ada orang mengundang kita ketika acara akad nikah, penuhi undangannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Hadis ini datang dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza du'iya ahadukum ila walimah falyujib. Ibnu Umar mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian diundang di acara pernikahan, maka hendaklah engkau penuhi undangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada orang menikah datang, kenapa undangan menikah ini dianjurkan kita untuk datang? Karena kita menjadi saksi ketika ada acara akad nikah.
Karena rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya calon laki-laki, yang kedua ada calon pengantin perempuan, yang ketiga ada saksi 2 orang. Ini sunnahnya, ini hal yang harus dipenuhi. Tapi sesungguhnya setiap orang yang hadir di acara akad nikah itu adalah menjadi saksi, walaupun yang tercatat di buku akad nikah itu adalah 2 orang saksi. Makanya Nabi menyuruh kita hadir ketika acara akad nikah. Yang kedua, kenapa kita disuruh di acara akad nikah itu hadir? Untuk mendoakan seorang pengantin, untuk memberikan doa kepada pengantin yang baru. Apa doanya? Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik ketika kamu senang maupun ketika engkau susah. Bahkan selalu Allah mengumpulkan kamu dalam kebaikan. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang melaksanakan akad nikah, kita datang, kita mendoakannya. Jadi ini pentingnya ketika diundang acara akad nikah kita datang. Tapi banyak orang juga ketika akad nikah dipilih-pilih dulu mana tempat yang paling enak makannya. Ini jadi persoalan juga kadang-kadang. Apalagi kalau 3 undangannya Pak, 2 di hotel, 1 di rumah. Yang 2 hotel ini duluan orang datang nih. Yang pertama Hotel Pangeran, yang kedua mungkin Arya Duta. Duluanlah Arya Duta, sudah tuh Pangeran, baru terakhir nanti di rumah. Karena kebiasaan kita kadang-kadang melihat undangan itu dari bentuk acaranya. Padahal Nabi tak menyuruh kita demikian. Ketika ada undangan, mau di rumah atau dimanapun ya, engkau hadir adalah benar, adalah untuk menjadikan diri kita mendoakan orang ketika orang itu melakukan acara akad nikah. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang kedua, acara yang disuruh kita untuk hadir adalah walimah akikah. Ketika ada undangan orang acara akikah, maka kita hadirlah. Kenapa acara akikah ini kita dianjurkan untuk hadir? Yang pertama, memberikan kabar bahwa seseorang itu memiliki keturunan. Yang kedua adalah agar kita mendoakan anak yang baru lahir itu dengan kebaikan pula. Kata Imam Hasan Al-Bisri, dia mengatakan, ja'alahu Allahu mubaraka alaika wa ala ummati Muhammad. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dan juga untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kata Imam Hasan Al-Bisri, orang ketika menghadiri acara akikah senantiasa dia mendoakan bayi itu agar mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan? Yang pertama, nama yang disematkan atas dirinya. Maka kalau acara akikah itu kita tengok, ketika anak itu diberi nama, kita doakan mudah-mudahan namanya berkah baik bagi dirinya. Yang kedua, kita doakan anak ini semudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena doa anak, doa orang tua kepada anak adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak keturunanku adalah anak yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga adalah ketika kita minta bahwa anak ini mendapatkan keberkahan dari orang yang hadir adalah bagaimana dia besok sukses menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa akikah dan juga akad nikah dianjurkan kita untuk hadir ketika kita diundang oleh orang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita punya hak atas diri orang, orang pun punya hak atas diri kita. Maka penuhi hak orang ketika mengundang kita, insya Allah orang pun akan memenuhi undangan ketika kita mengundangnya. Mudah-mudahan dengan selalu kita melaksanakan hadis baginda Rasulullah ini,
mendapatkan pula kita keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Fastabiqu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا